Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bunga Belia dengan NIM 23042021. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-7 mengenai ketepatan dalam menguasai prinsip, proses, dan struktur organisasi dengan mata kuliah asas-asas manajemen. Pembahasan yang pertama mengenai definisi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan organisasi adalah suatu badan perhimpunan dari dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisien. Pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian sangat penting dalam manajemen karena organisasi diartikan sebagai pengaturan setiap orang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya pengorganisasian dalam manajemen, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Hal-hal yang dilakukan pengorganisasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya keuangan, fisik, dan bahan baku. Yang kedua, bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para karyawan. Yang keempat, cara di mana para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran pengorganisasian begitu penting dalam manajemen karena dari proses pengorganisasian dan unsur pengorganisasian akan memudahkan pekerjaan manajemen dalam suatu organisasi, dan organisasi pun akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Tipe-tipe organisasi. Yang pertama yaitu organisasi lini atau garis atau organisasi garis. Adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon satu dengan eselon yang lain, masing-masing terhubung dengan garis wewenang atau komando. Yang kedua yaitu organisasi lini dan staf atau organisasi lain dan staf. Merupakan bentuk organisasi yang mengambil kelebihan dari organisasi garis seperti adanya pengawasan secara langsung, serta mengambil kelebihan dari staf organisasi seperti adanya spesialisasi kerja. Yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Organisasi ini disusun berdasarkan pada sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu organisasi lini dan fungsional atau organisasi garis dan fungsional. Merupakan suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil di atasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Yang kelima yaitu organisasi lini fungsional dan staf atau organisasi lain fungsional dan staf. Merupakan organisasi yang perkembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk lini, fungsional, dan staf. Yang memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu organisasi besar dan terkadang sangat ruwet, dan yang kedua jumlah karyawannya banyak, dan unsur karyawan pokok, karyawan dengan tugas bantuan, dan karyawan dengan tugas operasional fungsional. Dan yang terakhir tipe dari organisasi yaitu organisasi komite. Merupakan suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Organisasi komite ini terdiri dari dua, yaitu komite eksekutif
eksekutif atau pemimpin komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang dini. Dan yang kedua, komite staf, yaitu orang-orang yang hanya mempunyai staf yang berwenang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat kita pahami. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.